pemaparan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Abang kakak, yang menjadi dasar firman Tuhan, ya, dasar sermon kita firman Tuhan, yaitu diambil dari kitab Yosua 24 pasal 24 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tadi saya sudah share bahannya, nanti mungkin bisa di-share Bang ya, Bang Ron ya. Bisa nggak Bang Ron? KB bisa share? Iya, tapi sebelum di-share, pembacaan nats aja dulu ya. Ya, Bang. Maaf, Amang, boleh Bang Willy nggak ya? Ada di handphone soalnya saya, Bang. Oh, Bang Willy, boleh di-share, Bang? Ya, sebentar ya Kak, aku nyari materi. ya. Jadi saya bacakan kepada kita Bang Kakak yang dari dasar bahan sermon kita, yaitu Yosua 24 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan kepada kita, marilah kita mengikuti dari tempat kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Joshua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda di laut Tebrau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Abang kakak, saya bacakanlah sekarang bahan sermon yang saya siapkan. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Ya, yang menjadi topiknya saya buat mengingat pemanggilan dan pemeliharaan Allah. Yang pertama pendahuluan. Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus, berbicara tentang kitab Joshua. Kitab Joshua adalah berisikan sebuah cerita yang khusus dalam sejarah kehidupan Israel sebagai umat Tuhan saat memasuki tanah perjanjian. Di dalamnya terdapat cerita tentang bagaimana bangsa Israel memasuki tanah Kanaan melalui berbagai proses kesulitan yang sangat panjang. Di bawah kepemimpinan Joshua menggantikan Musa, mereka akan memasuki tanah Kanaan dan akan menetap di sana sebagai tanah warisan mereka. Dan di dalam nats kita ini akan kita lihat pemanggilan Allah dan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel hingga bisa menetap di tanah Kanaan. Kedua, isi. Abang kakak yang dikasih Yesus Kristus, teks firman Tuhan sermon kita di malam hari ini adalah berisikan tentang penyampaian perjanjian yang disampaikan oleh Joshua terhadap bangsa Israel. Dalam hal ini diwakilkan oleh para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukan bangsa Israel, agar tetap taat dan setia menyembah Allah di dalam kehidupan mereka. Inilah janji yang harus mereka penuhi di tengah kehidupan mereka hingga sampai generasi mereka selanjutnya.
Kalau kita melihat orang-orang yang diwakilkan dalam teks ini, mengartikan bahwa orang-orang tersebut mempunyai wewenang yang besar dalam menentukan bangsa Israel, apakah bangsa Israel itu nantinya akan tetap setia menyembah Tuhan atau tidak. Artinya, mereka adalah teladan yang akan diikuti. Karena itulah Yosua memanggil mereka untuk menyampaikan perjanjian mereka kepada Allah. Abang kakak yang dikasihi Yesus Kristus, perjanjian ini tentunya dilatar belakangi oleh pemanggilan dan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Itu sangat jelas kita lihat di dalam nats kita ini. Allah memanggil Abraham. Allah memberikan tanah kepada Abraham. Allah menepati janjinya kepada Abraham. Allah juga memberkati keturunan Abraham, baik mulai dengan Ishak, Yakub dan hingga sampai Israel yang dimana disebut bangsa pilihannya. Dan pemeliharaan Allah itu terbukti ketika Allah berkuasa menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang melalui proses tantangan yang sangat besar hingga sampai proses memasuki tanah Kanaan. Proses masuk ke tanah Kanaan pun bukan sesuatu yang mudah. Mereka mengalami proses tantangan atau rintangan yang berat. Tapi sekalipun banyak tantangan atau rintangan yang berat, mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ini terlihat jelas melalui nats firman Tuhan sermon kita hari ini. Pasal 24 ini adalah bukti bahwasanya bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan. Semua itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Karena itu sekali lagi, Yosua mengumpulkan setiap perwakilan yang dia kumpulkan untuk menyampaikan kembali penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Sekaligus menyampaikan perjanjian agar bangsa itu tetap setia menyembah Allah. Bukti bahwa mereka berterima kasih atas pemeliharaan Allah terhadap mereka. Bukan ilah-ilah lain yang sebelum-sebelumnya mereka sembah. Ya, ketiga, refleksi atau ajakan. Pertama, pemeliharaan Allah juga sampai di dalam kehidupan kita, bukan hanya terhadap bangsa Israel saja. Pemeliharaan Allah ini terbukti dengan dipanggilnya para leluhur kita menjadi orang yang mendapatkan keselamatan melalui para misionaris. Coba kita bayangkan abang kakak, seandainya Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan orang Batak, maka kita hanya tetap hidup di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan memperhatikan kita, sehingga kita atau sering disebut bangsa Batak menjadi orang yang mendapatkan keselamatan, yakni kehidupan kekal. Kedua, melalui nats ini juga kita diingatkan sebagai status yang merasakan pemanggilan dan pemeliharaan Tuhan. Patut kita menunjukkan bukti terima kasih dalam hidup kita, yakni tetap Tuhan kita sembah, tetap Tuhan kita sembah di dalam hidup kita. Baiklah itu terlihat melalui ketaatan kita, ketakutan kita terhadap Allah. Amin. Ya, demikianlah abang kakak bahan sermon yang bisa saya persiapkan dan saya sampaikan kepada kita, ya agar lebih berkembang lagi. Ya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan lagi kepada moderator Kak Betty. Baik, Aman. Terima kasih atas pemaparannya. Tiba waktunya teman-teman semua kita akan pada sesi tanya jawab. Saya persilakan Kakak Abang untuk menghidupi diskusi kita pada malam hari ini sehingga informasi atau firman yang Amang sudah sampaikan itu semakin lagi mendalam kita bahas. Saya persilakan Kakak Abang untuk bertanya atau mungkin menambahkan boleh, bertanya boleh, atau mungkin menyanggah juga boleh, silakan. Sepertinya Kak Ratna
lagi mempertanyakan apa nih Kak? Silakan Kak. Oh, Bang Roni dulu. Kak Ratna siap nanti ya habis ini ya Kak Ratna ya. Silakan Bang Roni. Amang, mau nanya, terima kasih Kak Bet. Di sini kan terus terang kita untuk menyampaikan kepada remaja pasti agak berat ya, bingung. Karena kita menyimpulkan ini kan tentang bangsa Israel yang sampai ke tanah Kanaan. Dan kita ngikutin sejak tadi itu untuk kita menyimpulkan kepada remaja, Amang tolong buat bagi kami poin-poin yang mungkin bisa kami sampaikan kepada remaja, jadi mengerti bagaimana dari judulnya ini mengingat pemanggilan dan pemeliharaan Allah. Jadi dalam hal dunia remaja, Amang. Mulai ya, Amang. Amang mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaan yang lain? Bisa saya jawab langsung ya. Nanti kita apa? Ya. Yang jadi intinya. Amang tadi bisa Amang off kamera aja biar kayaknya kalau saya Oke, dengar ya siap, teman-teman. Siap Abang ya. Oke, Amang, mulai ya, Amang. Ya, jadi yang menjadi inti daripada teks ini ya, supaya setiap orang percaya tetap setia menyembah Tuhan. Itu yang menjadi inti daripada nats ini. Jadi untuk setia kepada Tuhan harus memang mengingat kebaikan Tuhan. Melalui teks ini Abang Kakak tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kita dipanggil dan dipelihara Tuhan ya. Memang ini secara umum atau kalau saya sampaikan bisa saya katakan melalui sejarah kita orang Batak ya. Tapi kalau diperhadapkan dengan remaja, pikir sederhana aja Bang. Kita buat contoh-contoh ya, contoh-contoh sederhana supaya mereka mau betul-betul lebih taat lagi ya, lebih taat lagi menyembah atau tetap setia menyembah kepada Tuhan. Aku pikir kita menyampaikan atau membuat mereka sadar atas pemeliharaan Tuhan. Misalnya hal sederhana misalnya ya mungkin melalui kesehatan yang diberikan Tuhan, itu bukti nyata pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Atau mereka bisa sekolah juga, aku pikir itu bukti pemeliharaan Tuhan. Karena bukan karena hanya semata-semata karena cuma kekuatan orang tua kita saja, ya misalnya anak-anak remaja ya, bukan karena semata-mata itu karena usaha orang tua kita sehingga anak-anak bisa sekolah, bukan, tapi tetap harus kita ingatkan itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap dirinya ya melalui orang tuanya. Begitu juga seandainya napas kehidupan, kita membuat hal contoh-contoh sederhana, napas kehidupan yang masih diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bukti nyata. Kemana Bang Roni? Oh ya, masih ada Bang Roni ya. Ya, itu juga bukti nyata pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terhadap khususnya remaja. Jadi contoh itu, kupikir dapat juga contoh sederhana itu dapat juga memberikan kesadaran kepada mereka bahwasanya ya Tuhan memelihara kehidupan mereka kan gitu. Artinya kalau kita perhadapkan kan konteks misalnya hal biasa nih Bang Kakak ya. Seandainya kita perhitungkan misalnya oksigen berapa harganya kan gitu kan. Kalau kita bicarakan tentang harga, satu hari berapa kalau kita beli kan gitu kan. Itu contoh sederhana aku pikir. Tapi mungkin Abang Kakak bisa lah memberi contoh-contoh yang lain nantinya. Artinya kita harus memberi gambaran tentang pemeliharaan Tuhan terhadap diri anak-anak itu, anak-anak remaja, sehingga mereka betul-betul yakin dan semakin teguh atau semakin setia untuk menyembah Tuhan. Aku pikir itu contoh sederhananya Bang Ron yang bisa diceritakan kepada anak remaja. Ya, saya kembalikan lagi kepada Kak Biti, tapi kalau ada misalnya disanggah Bang Roni, silakan Bang Ron ya. Gimana Bang Roni? Silakan ya, Bang. Ya, siap Bang. Baik, kakak Bang yang lain mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari pernyataan dari Amang Pendeta? Gimana kakak Bang? Ayo, saya tunjuk aja kali ya wajah-wajah yang kayaknya udah paham betul gitu loh. Mungkin mau menambahkan atau lagi bingung nih.
Kak Ratna gimana Kak Ratna? Silakan Kak. Oh, belum ada Kak. Baik. Mungkin Kak Ruth kayaknya nih. Kak Ruth gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih belum ada, Kak. Belum ada, udah paham banget ya kayaknya Kak Ruth nih ya. Udah siap langsung bikin materi PA nanti ya. Catat itu Bang Rom. Ayo Kak Abang, gimana? Kak Bet. Iya Kak, silakan Kak Mel. Masih Kak. Kalau aku sih melihat ini ya, dari ayat 3 ini ya, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat gitu ya. Jadi eh, jika kita percaya, jika kita eh, seturut kehendak Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita eh, memohon gitu ya. Jadi Tuhan datang sendiri mengangkat kita gitu loh. Jadi menyelamatkan kita, memberikan petunjuk eh, kita harus bagaimana gitu. Jadi kita harus berserah dan kita perlu bilang ke anak-anak itu, tekankan bahwa eh, mereka itu harus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang eh, melakukan kehendak Tuhan gitu loh. Jadi benar di mata Tuhan gitu. Nanti Tuhan yang akan eh, Tuhan yang akan mengarahkan hidup mereka itu mau seperti anak seperti apa gitu loh. Tanpa tanpa mereka memohon-mohon juga gitu. Itu sih menurut Kak. Makasih. Terima kasih Kak Amang. Pendeta mungkin mau menambahkan lagi dari pernyataan dari Kak Melati. Oke, makasih Kak Melati. Ya, ada benarnya. Karena memang kembali, kenapa kalau kita merujuk abang kakak ya, kenapa Allah memilih Abraham? Ya, memang kembali lagi, semuanya itu adalah panggilan Allah ya. Tapi tolak ukurnya juga abang kakak, rupanya Allah juga memperhatikan kehidupan Abraham sebelum Abraham dipanggil. Ya, sebelum Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah memang melihat kualitas hidup si Abraham ya. Tapi ini yang perlu kita ingat dari seperti ini Kak. Jangan gara-gara, tapi satu hal yang perlu kita kita ingatnya, bukan semata-mata karena kebaikan kita seakan-akan kita membuat bisa dikatakan membuat Allah akan mempertimbangkan segala kebaikan kita. Bukan. Tapi semuanya adalah otoritas Allah, ya. Otoritas itu yang perlu kita ingat, otoritas Allah. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita lihat dari sisi kehidupan si Abraham, memang sebelum-sebelumnya juga ya, Allah memang mempertimbangkan dari sisi kehidupan si Abraham. Dia orang benar, ya Kak ya, dia orang benar. Nah, jadi seperti yang dikatakan Kak Melati benar. Jadi kalau kita memang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan mempertimbangkan, bahkan Tuhan akan ya bisa dikatakan mengangkat hidup kita ya kan, seperti konteks ini si Abraham, Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan angkat dia. Ya jadi benar Kak, bisa dikatakan benar. Tapi jadi gini Kak, yang mau katakan gini ya, kenapa aku katakan tadi jangan karena kita mempertimbangkan, karena kita lakukan baik, jadi kita berpikir Tuhan akan pertimbangkan. Artinya kalau kita sampai tahap berpikir seperti itu Bang Kakak, kita sama saja menganggap diri kita lebih tinggi dari Tuhan.
kita bisa dikatakan sombong, akan berakhir berujung akhirnya sombong. Ya, makanya aku katakan semuanya itu adalah otoritas daripada Allah. Tapi itu Tuhan mempertimbangkan, Tuhan melihat. Itu yang perlu kita ketahui. Itu maksud saya, Kak, ya. Ya, saya kembalikan kepada Kak Biti. Baik, Amang, karena memang seringkali apalagi kalau dalam masa-masa pencobaan atau hal-hal yang kita hadapi, ada kesulitan dalam kehidupan, memang seringkali juga kita merasa sudah melakukan bagian kita, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah taat pelayanan, tapi kok yang masalah terus bertubi-tubi datang. Jadi kita ada hitung-hitungan secara material gitu kadang Amang. Sekian waktu saya sudah sampaikan, Tuhan apalagi yang harus saya lakukan, saya sudah berdoa. Nah mungkin seperti itu kali ya Amang ya kalau Iya, secara betul. kenyataannya. Iya. Baik Amang. Kakak abang yang lain, mari kita berdiskusi. Kak DT, ada yang mau ditanyakan nggak nih Kak DT atau menambahkan lagi Kak? Silakan Kak DT. Sudah di unmute sepertinya, tapi kok KDT-nya nggak ada ya? Kalinda, barangkali mau menambahkan Kalinda. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Mang Pendeta. Selamat malam, Kak. Ya, kalau dari saya mungkin masukan sedikit saja. Mungkin sudah banyak teman-teman remaja yang lupa siapa sih itu Yosua. Jadi mungkin usulan saja diceritakan dulu secara singkat Yosua itu siapa, peranan dia itu apa, dia itu menggantikan siapa, untuk tujuannya apa. Seperti itu dulu mungkin kira-kira ya. Terus kemudian sifat-sifat Yosua ini apa yang bisa kita ambil dari sifat-sifat tersebut apa? Kalau kita baca tadi kan dia itu adalah orang yang sangat taat ya, sangat taat, sangat setia, sangat konsisten seperti itu ya. Tapi mungkin ada juga sifat-sifat kurang baiknya. Itu mungkin kita bisa sampaikan ke remaja bahwa sifat-sifat baik inilah yang harus kita ikuti seperti itu ya. Dia adalah nabi dan karakternya sangat sangat baik sekali ya, karena dia adalah orang setia, dia adalah orang taat, dia punya komitmen, dia sangat teguh hatinya dan imannya pun sangat kokoh. Mungkin dari situ dulu terus kemudian mengalir masuk ke yang pasal 24 itu ya Mang ya. Terus kemudian mungkin kita bisa tanya remaja itu eh, apa eh, apa yang bisa diambil dari sifat-sifat baik Yosua itu dan seterusnya. Kalau saya sih mungkin masukannya seperti itu Amang, karena tadi Bang Roni tanya bagaimana menceritakan hal ini kepada remaja. Begitu kira-kira Amang. Terima kasih Kak Betty. Terima kasih Kak. Jadi kalau saya catat tadi dari apa yang Kalinda sampaikan, kita mungkin lebih nanti menambahkan dulu sebelum masuk ke materi. Kita akan membahas dulu atau mengulas sedikit tentang siapa itu Yosua, cerita tentang Yosua, kemudian menggantikan siapa dia, terus sifat-sifat seperti apa yang Yosua punya, dan kita bisa ambil yang sifat-sifat baiknya tersebut. Seperti itu ya Kalinda. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan lagi, atau Amang Pendeta boleh ditanggapi dari Ya, boleh. Ya, terima Kalinda. kasih, Kak, ya. Sebentar. Oke, kita sepakat kalau memang istilahnya pembukanya diawali dengan perkenalan tentang Yosua ya.
Nggak masalah Bang Kakak, tapi harus kita ingat Abang Kakak, yang mau ditonjolkan di sini ya adalah karya Tuhan Allah. Jangan nanti di dalam KTB-nya lebih menonjol Joshua daripada perbuatan Allah. Artinya jadi Joshua yang dipuji-puji. Nah, tapi kalau untuk hanya sebatas perkenalan karakternya nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat Abang Kakak, yang perlu kita suarakan adalah karya Tuhan, perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Makanya itu terlihat Abang Kakak ya, dari awal Abraham, pemanggilan Abraham, artinya kan dari situ pertama sekali. Sejarahnya kan gitu kan, pemanggilan Abraham dulu, masuk ke si Ishak, masuk dari si Ishak, masuk lagi si Yakub dengan si Esau kan gitu kan. Nah, sampai mereka di bangsa Israel di tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, artinya di dalam cerita itu ada penyertaan Tuhan. Dari awal pemanggilan Allah terhadap bangsa Israel, dimulai dari Abraham sampai keluar dari tanah Mesir. Artinya Kak, yang mau kita lihat situ adalah perbuatan Allah. Itu yang harus lebih menonjol Abang Kakak. Itu yang harus lebih menonjol yang mau saya katakan. Bentuk pemanggilan Allah dan pemeliharaan itu. Makanya kenapa saya katakan topiknya. Nah, kalau dari dia awal dibuka dengan apa tadi, Joshua, perkenalan Joshua nggak apa-apa. Siapa dia, apa yang dilakukan dia, bagaimana karakter, tidak masalah Bang Kakak ya. Tapi harus kita ingat, yang mau disuarakan, yang mau kita tonjolkan adalah harus lebih tinggi Allah daripada siapapun itu. Itu deh ya. Nah, itu melalui perbuatan karyanya. Iya. Itu Kak Betty, menurut saya. Baik, bukan tidak membenarkan, nggak masalah itu ya. Yang seperti di Kak Linda. Oke. Baik, Aman. Kembali ke Kak Betty ya. Baik, terima kasih Aman. Aku boleh nggak Kak nambahin sedikit? Boleh Kak Nia, silakan. Kalau saya sih ya secara pribadi ngomong, ya mungkin kita sampaikan ke remaja, bagaimana proses dia mulai dari dia sekolah minggu sampai ke tingkat remaja sekarang, apa yang telah Tuhan perbuat buat dia gitu loh. Jadi dia pelihara mulai dari tingkat sekolah minggu sampai dia masuk usia remaja, itu semua pemeliharaan Tuhan buat kehidupannya, yaitu yang penting satu kita sampaikan kepada anak tersebut, dan dia semakin mengerti bahwa apapun yang dia alami, bahwa itu suka duka, itu semua seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan gitu. Jadi selayaknya kita selalu bersyukur gitu. Dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, yaitu yang harus kita syukuri, sama seperti Abraham yang diangkat dari tempat yang satu dipindahkan ke tanah Kanaan. Nah, itu semua kan atas izinnya Tuhan gitu. Jadi anak-anak kita juga yang masih mulai dari kecil dia, kita didik dari sekolah minggu, kita iniin sekolah minggu sampai kepada dia usia remaja, bahkan mungkin yang mau menjelang dewasa ya, kelas 12 itu kan udah mau menjelang masuk usia naposo gitu. Nah, sepanjang itu perlu ada apa namanya ya. Jadi dia menyadari bahwa apapun yang dia dapat itu semua bukan karena kebaikan dia, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu aja saya menambahkan sedikit aja, makasih Kakak. Baik Kak, terima kasih. Jadi kita mengajak adik-adik itu juga mengingat karya Tuhan di dalam kehidupan dia, dari kecil hingga saat ini, supaya dia tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya itu semua karena kasih Tuhan terhadap anak-anak remaja kita, seperti itu ya. Kita mengingatkan kembali ya Kak ya. Begitu Aman, silakan ditanggapi Aman. Ya, sepakat Abang Kakak. Ya mungkin merefresh kembali ya. Pikir merefresh kembali bahwasanya pemeliharaan Tuhan dari kecil sampai remaja terhadap remaja cocok itu menurut Abang Kakak ya. Mungkin bisa dipertanyakan nanti waktu di dalam diskusi. Mungkin misalnya apa perbuatan Tuhan yang pernah kau ingat terjadi di tengah-tengah kehidupan. Yang mungkin paling kau ingat lah misalnya. Mungkin bisa dipertanyakan. Artinya dengan cara dia mengingat itu, bisa dikatakan ya, pada akhirnya dia bahwasanya merasakan betul-betul bahwasanya Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan itu memelihara kehidupannya. Mungkin dengan hal itu seperti itu Abang Kakak, menurutku cocok dibawakan di dalam diskusi
Atau bisa juga mungkin di awal ya, pembukaan pertama. Bisa juga ditanyakan seperti Oke, kakak abang yang lain gimana? Maaf Amang, suara Amang Calvin sepertinya putus-putus Amang. Apa di aku aja ya? Putus-putus, Amel, iya putus-putus ya. putus-putus. Amang Calvin, boleh diulang lagi Amang? Tadi sepertinya putus-putus suaranya. Sudah tidak ada Amang Calvin. Nggak ada Amang Calvin kayaknya Belum keluar. berubah juga sinyalnya Mang Calvin ini ya. Sepertinya keluar. Bang Ron, teruskanlah dulu Abang sama Kak Mel. Bisa dengar suaraku nggak, weh? Dengar weh. Aman Dengar weh. tahun. Aman suaranya, Kak. Dengar Tadi weh. nggak keluar suaranya stres awak. Semuanya kresek-kresek ku dengar. Kenapa? Coba gambarnya udah nyala. Nah, Kita kalau gaptek ini. Gambarnya belum ada, Kak. Kak Mel juga kresek-kresek. Masa? Enggak, Iya, aku dengar kresek-kresek kakak dengar ya. enggak. Cuman tadi Amang ini aja, Amang Calvin. Kalau di aku sih yang Amang Calvin yang agak delay. Apa karena si Ruth belum Itu Kak mandi? Dete udah kelihatan Kak Dete tuh. Ya kelihatan ya? Apa Udah. karena Ruth Bang, belum mandi? Mandi dulu kau, Ruth. Alhamdulillah. Bang hubungi lagi Amang Calvin. Mau masuk apa enggak ini? Habis tuh pakai data nah, dia tuh. Kagak HP. Amang itu kan di gereja. Kenapa nggak pakai wifi gereja? Nah, itu dia. Ah, udah datang lagi. Baru connect. Datang lagi. Oke, Amang. halo. Amang, ya tadi Ya maaf maaf kayak nih aduh terputus. namanya. Statement Amang terakhir apa? Ya, Bisa tapi yang disampaikan saya lagi Amang? tadi sempat saya Kak, sepakat ya seperti yang disampaikan kepada kita melalui Kak Nia tadi ya. Artinya aku pikir Abang Kakak bolehnya misalnya dalam pembukaan diskusi dipertanyakan kira-kira adik-adik apalah yang pernah kau rasakan atau perbuatan Allah yang pernah kau sadarilah di tengah-tengah kehidupanmu. Allah berbuat, Allah memelihara kehidupanmu. Mungkin aku pikir seperti itu cocok Abang Kakak. Jadi melalui pertanyaan itu mungkin dia ingat. Dari ingatan itu akhirnya dia menyadari bahwasanya ya betul Tuhan rupanya melihara kehidupannya. Tuhan nyata, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya. Aku pikir seperti itu Abang Kakak. Artinya kita sepakat seperti yang disampaikan Kak Nias Menjuntak tadi ya, dari kecil sampai besar cocok lah mungkin aku pikir disampaikan tentang kira-kira apa perbuatan Allah yang pernah mereka rasakan. Ya sepakat Kak ya, kayak gitu Kak Betty. Baik Amang. Ya Kak Dete gimana Kak? Tadi katanya mau menyampaikan sesuatu. Iya. Amang, menurut saya topik ini ya pemeliharaan Allah itu buat remaja itu ya. Menurut saya ya itu memang tidak mudah ya. Kenapa? Karena masa-masa remaja adalah masa-masa mereka kan berpikir secara logika, segala sesuatu mereka pikirkan secara logika dan masuk
nakal nggak gitu ya. Menurut pengalaman saya selama beberapa waktu di dalam kehidupan remaja, di pendampingan remaja, terkadang sering sekali mereka memahami Tuhan itu ya begitu gitu loh. Pemeliharaan Allah ada nggak? Ya ada kali gitu ya, istilahnya gitu. Jadi saya ambil kesimpulan kepada di dunia anak remaja, bukan berarti saya mengecilkan apa kita ya, tapi inilah tantangan kita kepada adik-adik remaja jika nanti ketika di lapangan kita mengalami jawaban-jawaban adik remaja yang istilahnya cenderung apatis, cenderung tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pemeliharaan, apa yang dimaksud dengan penyertaan seperti itu ya. Itu yang saya alami yang beberapa kali, karena ini topik ini kan bukan udah sering kita bahas, sudah sering disampaikan kepada remaja. Tapi yang sering saya dapati di lapangan adalah itu. Karena istilahnya mereka sekolah, mereka apa itu biasa aja ya. Ya kalau kamu nggak hati-hati ya kamu tabrak misalnya seperti itu. Jadi memang banyak anak-adik remaja yang sulit untuk mengatakan dan mengalami penyertaan Tuhan gitu, atau pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi memang menurut saya sih kita istilahnya mungkin ini proses yang ya, hasil yang kita dapatkan mungkin tidak sekarang, mungkin tidak sekarang, mungkin nanti setelah mereka melewati masa-masa remaja baru mereka mengerti apa sih maksudnya penyertaan Tuhan. Jadi jikalau nanti di lapangan kita tidak menemukan atau tidak menemukan respon yang sesuai, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting bagian kita adalah menyampaikan betapa Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu memelihara hidup kita dan Dia itu Allah yang penuh kasih, itu saja maksud saya, itu yang ingin saya sampaikan sama lihat yang mau lihat TK tapi namanya amangnya lagi nggak ada. Mau lihat TK. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, anak bunda. Jadi ya gitulah. Iya, soalnya aku sering ini kan topik udah sering banget dan udah sering banget aku share juga, udah sering banget dibahas. Jadi itu dengan keluarga mereka bilang biasa aja gitu. Biasa aja Kak. Ya apa kebaikan Tuhan? Apa ya? Suka-suka seperti itu. Tapi sepertinya jadi rutinitas gitu lah Kak ya. Jadi rutinitas yang memang tiap hari udah dirasakan seperti ini. Ya, gitu. Iya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau kita tidak mendapatkan respon yang sesuai saat ini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi percayalah bahwa firman yang ditabur tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak sekarang, setahun, 2 tahun, atau kapanpun pasti kita dapat hasil. Itu aja. Ya Kak. Gimana Bang Roni? Kita tunggu lagi Amang Pendeta gimana? Karena nggak ada yang 2 penutup nanti ini kita. 2 berkat. Oh, harus kita tunggu Kak memang. Bukanlah Kak Betty. Tuh kan. KDT ulang lagi pemaparannya. Udah berapa Bang? Mau tangkap Bang? Sepertinya tangkap Amang. Ya. Dapat gue pahami tadi. Iya, memang Kak Pandangan ya, Kak Tambunan, memang itulah tantangan kita yang melihat remaja. Memang pemikiran mereka kadang-kadang masih dunia main gitu kan. Dunia ya anggap gimana dibilang ya, kayak sepele, seakan-akan ya. Tapi
perlu kita ingat abang kakak juga ya, satu hal, memang harus dari dini sampai remajanya kita harus tetap menyuarakan tentang pengajaran-pengajaran. Nah, artinya bisa dikatakan dari kecil ini mereka masih mau menerima, masih bisa menerima lah bisa dikatakan. Sehingga bisa dikatakan mereka akan lambat laun abang kakak dengan pengajaran yang mereka terima di remaja, nanti akhirnya di dewasa, di situ memang nanti akhirnya mereka berpikir atau menganalisa, bahkan bisa dikatakan mengarimangi lah ya bahasa Bataknya, mengarimangi, merenungkan. Jadi nggak masalah aku pikir Kak, tetaplah kita suarakan pengajaran-pengajaran itu. Mungkin cara kita lihat cara berpikir mereka seperti labil atau kayak nggak mau tahu, itu biasa Kak, itu tantangan kita itu. Tapi apapun ceritanya kita harus tetap menyuarakan kan gitu kan. Kalau kita lihat yang dikatakan di kitab Perjanjian Baru, khususnya surat Paulus kan seperti itu dikatakan. Baik engkau tidur, ya mau tidur sebelum tidur, baik engkau bekerja waktu apapun itu istilahnya, tetaplah suarakan firman Tuhan, tetaplah sampaikan pengajaran kan gitu kan. Nah, aku pikir Kak Diana, tetaplah kita bersikeras, ya, tetaplah kita teguh untuk menyampaikan pengajaran. Aku mungkin itu yang kutangkap tadi abang kakak ya, yang bisa aku dapat, apalagi dari segi cara pandang terhadap remaja yang seakan-akan cuek, seakan-akan nggak mau tahu kan gitu kan. Tapi yang perlu kita tekankan, jangan pernah bosan-bosan kita untuk memberikan pengajaran terlebih firman Tuhan terhadap anak-anak remaja. Ya, itu aku pikir Kak Betty, saya kembalikan lagi kepada Kak Betty. Ya, Amang. Ada tambahan satu nih, Amang, dari melalui ini chat ya, dari Kak DP. Tambahan dari aku, kita minta adik-adik remaja untuk tetap berjuang dalam mengikuti Yesus, rajin berdoa, beribadah, baca Alkitab, aktif di kegiatan persekutuan, dan jadi pelaku firman, bukan sebagai aktivis gereja saja. Seperti itu, Amang. Ya, artinya Kak, itu masukan-masukan yang bagus lah. Dan memang itu tujuan yang kita harapkan kepada anak-anak remaja kan, itu doa, baca firman Tuhan kan gitu kan. Bahkan bukan hanya sebatas membaca. Kalau kita dengar khotbah 2 minggu lalu katanya bukan hanya sebatas mendengar kan gitu kan, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, itu bahwasanya bukti kita taat kepada Tuhan, apalagi bukti ya, satu bukti bahwasanya kita menyadari ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita kan gitu kan. Sampaikan Kak DP tadi ya, contoh-contoh yang disampaikan Kak DP itu, itulah bukti kita bahwasanya kita telah menyadari menerima pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Aku pikir seperti itu Kak Bet ya. Baik, Ya, saya kembali kepada Kak Bet. Teman-teman ada lagi kah yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Kak Bet, aku mau nambahin Kak. Silakan Bang Roni. Yang kuikuti sih dari tadi diskusi kita, di sini memang tentang penyertaan pemeliharaan Tuhan. Di sini kan tentang bagaimana bangsa Israel yang dulunya diperbudak di Mesir, yang dibawa oleh Musa dan diestafetkan dengan Yosua, kita bisa bilang yang mereka tuju ke tanah Kanaan. Sama seperti dengan yang dari Kak Nia tadi, memang dari sekolah minggu ke remaja, dan kita ini kan ibaratnya remaja ini tanah Kanaan itu cita-cita mereka. Jalan sebenarnya ke tanah Kanaan dari Mesir itu dekatnya, tetapi Tuhan bikin berbelok panjang karena setiap proses tujuan mereka sampai impian ke tanah Kanaan itu memiliki banyak proses, banyak cobaan, banyak godaan, banyak dalam dunia remaja. Nah, poso nanti juga seperti yang kurang dari KDP jadi benar, kita hanya bisa melekat pada Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh di dalam perjalanan mereka, dalam pergaulan juga mereka, ketika mereka menyimpang, itu ada konsekuensi. Begitu. Ketika tidak menurut kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan dalam pribadi mereka, itu ada yang mereka dapat. Jadi memang harus dekat kepada Tuhan, dan semua karena kasih anugerahnya juga ya bisa sampai kepada tanah Kanaan yang mereka tuju nantinya. Itulah impian cita-cita mereka.
Apabila mengandalkan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan Yesus, itu akan semua jalan akan dilalui dengan penuh dengan sukacita. Mungkin itu yang bisa saya tambahin, Amang, pada Tanami, oleh Kak Bet. Terima kasih, Bang. Kakak Bang, ada tanggapan lainnya? Saya satu minta tolong penjelasan Amang Pendeta, korelasi dari Yosua 24 ayat 1 sampai 6 itu di mana Yosua memilih Tuhan seperti itu ya. Korelasinya dengan Yohanes 15 ayat 16 itu apa ya, Mang ya? Kalau di situ kan kita dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Seperti itu ya. Ini korelasinya di mana, Mang? Iya, jadi respon langsung lah Kak ya, PBKM, Kak Bet ya. Ya, Mang. Ya, jadi seperti ini betul Kak. Ada kalau kita hubungkan ke Yohanes itu, kalau berbicara tentang pemanggilan tentu ada korelasinya. Jadi begini ya Bang Kakak ya, manusia tidak ada kekuatan untuk dia memilih Tuhan sebagai pilihannya. Ya, artinya gini Kak, kita mampu memilih Tuhan karena Tuhan memilih kita. Itu yang perlu kita ingat. Artinya di sini konteksnya, kalau kita berbicara tentang konteks pasal 24 ini, itu yang kita lihat adalah Abraham. Ya, Abraham dipanggil Allah, kan gitu kan? Nah, kalau dalam konteks Yohanes, ini berbicara tentang mau jadi pelayannya. Ya, Yohanes 6, kalau konteks itu jadi pelayannya. Artinya untuk menyampaikan tugas pelayanan seperti orang terpilih, Kak ya, itu memang Allah yang menentukan, bukan orang manusianya. Seperti kami lah Kak, berhadap dengan konteks kami, ya. Tapi sekali lagi ini dalam hal apa ya? Dalam hal memilih hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi ini secara khusus Kak ya. Ini secara khusus dalam artian secara khusus. Makanya nanti saya jelaskan tentang panggilan. Ada panggilan khusus dan ada panggilan general umum. Artinya seperti ini Kak. Seperti kami, waktu itu kami hampir 500 yang mendaftar jadi calon pelayan, khususnya masuk sekolah pendeta Istita KBP. Nah, dan akhirnya yang jadi masuk 80. Ya. Nah, yang mau saya katakan di situ sebenarnya Kakak, kalau saya lihat waktu itu banyak orang-orang pintar. Ya. Jago dia main organ, jago dia main organ. Baru kalau dari segi bahasa Inggrisnya pun jago waktu itu ya. Baru dari segi komunikasinya pun mungkin waktu pada saat itu ada beberapa teman-teman waktu itu asrama jago. Luar biasa. Tapi kembali lagi Bang Kakak. Bukan itu rupanya, maaf, saya bilang harus katakan. Bukan itu rupanya acuan penentu Tuhan memilih. Ya. Tapi sekali lagi nih Kak, ini adalah otoritas Tuhan. Jadi mau saya katakan banyak yang pada saat itu yang terpanggil, yang apa, tapi yang terpilih gitu ya, khusus terpilih ya. Kalau konteks panggilan di sini, kalau yang konteks panggilan pasal 24 ya, Joshua dengan yang kita hubungkan korelasinya Yohanes 6, itu bukan hanya sebatas dipanggil, tapi dipilih ya. Abraham dipanggil dan dipilih. Begitu konteks Yohanes terhadap murid-muridnya. Artinya waktu itu kami Kak, dan saya katakan ya, 500 lah kami terpanggil, tapi konteksnya yang dipilih hanya 80. Jadi yang terpilih ini ya secara otomatis dia terpanggil dan terpilih. Jadi wewenang Tuhannya dalam hal memanggil dan memilih dan menentukan pilihan, bukan manusia itu. Itu aku pikir korelasinya Kak, kalau kita perhadapkan dengan konteks pemanggilan dan langsung pemilihan. Iya, itu Kak ya. Baru kata Bang Roni tadi, betul, kita sepakat yang disampaikan Bang Roni tadi. Yang mau dituju adalah Kanaan. Memang kita harus menyadari bukan karena kekuatan kita mampu. Ya, kita sepakat itu di dalam konteks firman Tuhan ini ya, bahwasanya bukan karena kekuatan manusia atau kekuatan orang Israel mampu ke Kanaan. Itu betul. Betul. Tapi yang perlu kita lihat juga Kak ya, yang perlu kita lihat di dalam sini,
ini mereka bisa masuk ke ke tanah Kanaan, bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, itu hanya sebatas cuma-cuma pemberian Allah. Ya, sebatas cuma-cuma. Karena gini Kak, kembali lagi bukan karena mengandalkan kebaikan mereka, bukan. Sebenarnya bukan mengandalkan kebaikan Tuhan, kebaikan mereka, tapi karena kebaikan Tuhan, murni kebaikan Tuhan yang memilih mereka karena Tuhan sudah memilih melalui Abraham. Tuhan bukan hanya sebatas memilih, tapi memelihara. Nah, karena pemeliharaan itu dia berikan secara cuma-cuma ya, bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, bisa masuk ke tanah Israel, kan gitu kan? Kalau kita lihat abang kakak, ya kalau kita lihat sebenarnya konteks bangsa Israel waktu di tanah Kanaan kan banyak sebenarnya nggak sepakat, ya, yang nggak mau keluar, ya, yang nggak mau keluar dari tanah Mesir karena mereka berpikir seperti ini, karena udah sempat mereka merasakan, udahlah di sini pun makannya di tanah Mesir ini walaupun budak, kan gitu kan, mental budak. Tapi sekali lagi abang kakak, yang mau kita lihat di situ, yang kita perhatikan jauh di dalam teks ini, bahwasanya bukan dari diri mereka mau keluar, bukan dari mereka istilahnya mengandalkan Tuhan, bukan, tapi memang Tuhan langsung yang apa ya bisa dikatakan ya, yang mengkonsep merencanakan Tuhan. Artinya abang kakak, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu masuk ke tanah Kanaan itu hanya cuma-cuma, ya. Kalau dibilang cuma-cuma karena gini Kak, kalau kita lihat konsepnya, Tuhannya yang membuat konsepnya, Tuhannya yang merencanakan mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya cuma-cuma. Tapi memang kembali lagi abang kakak ya, kembali lagi bahwasanya pada akhirnya mereka harus percaya kepada Tuhan, ya, karena itu dibuktikan kan berapa kali mereka waktu di perjalanan kan melawan ya bangsa Israel ini kan, makanya dikatakan bangsa yang tegar tengkuk kan gitu kan, waktu udah sempat keluar dari ya waktu melewati Laut Teberau itu, kalau kita lihat kan masih marungut-ungut donasida, ya masih berungut-ungut, artinya mereka bilang kayak mana kami sepertinya mau matikan ini Musa kan gitu kan. Tapi pada akhirnya sekali lagi abang kakak, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan secara cuma-cuma memberikan kasih karunia, mengkonsep rancangan yang buat mereka bisa selamat atau bisa memasuki tanah Kanaan. Itu yang saya perhatikan abang kakak. Jadi bukan hanya sebatas kalau kita gini Kak, yang mau saya katakan ini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita lihat dari situ, dari bangsa Israel, mengandalkan kekuatan semata kekuatan Allah, ya, belum terlihat sebenarnya. Itu belum terlihat, belum terbukti bangsa Israel. Karena sekali lagi, mereka tegar tengkuk. Tapi yang kalau kita perhatikan, itu hanya semata-mata perbuatan baik Allah kepada bangsa Israel. Karena dia sudah berjanji kepada Abraham, ya, dia akan menyertai khususnya bangsa pilihannya, ya, bangsa pilihan melalui si Abraham. Ya, itulah yang bisa saya lihat abang kakak. Ya, aku pikir inilah Kak terakhir ya, karena udah 21 ini. Oke, berarti ya Mang, berarti kita untuk pembahasan hari ini mungkin bisa sampai udah selesai di sini ya Mang ya. Ya. Udah clear ya teman-teman semua, sudah bisa kita sampaikan nanti ke adik-adik remaja kita. Baik, kita akan tutup sermon kita pada hari ini. Saya akan share screen lagi. Sorry sebentar. Kita akan bernyanyi dari sebentar. Apa ini ngeheng? Kita akan bernyanyi dengan dari lagu Melayani Mengasihi Lebih Sungguh. Ini kita refleksikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan
perikop kita pada malam hari ini tentang panggilan dan mengingatkan kembali panggilan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Dan tahun ini kita akan memulai lagi ibadah remaja, pelayanan kita di remaja. Mudah-mudahan kita akan semakin dimampukan, dikuatkan satu hati untuk melayani remaja. Mari kita bernyanyi sama-sama di rumah kita masing-masing. Nah, kenapa nggak bisa? Bentar, Bang Willy, kenapa nggak bisa ya, Bang Will? Apanya Kak? Nggak bisa Kak? Ini ngeheng. Iya berarti Nah, tarik karak nah. coba di close dulu kali Kak Bentar ya. slide-nya. Nah, ini dari tadi kayak gini nih. Mana janjimu Karatna? Iya loh, Kak Ratna. Nah, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. silakan Amang Pendeta untuk doa penutup. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami Tuhan tetap mengucap syukur kepadamu buat segala penyertaan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Itu kami rasakan Tuhan melalui perlindungan-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, terlebih Tuhan dari pagi hari hingga malam hari ini. Kami juga boleh merasakan kesehatan. Semuanya itu Tuhan karena pemberian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya kebaikan Tuhan yang diam di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, Allah yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, Tuhan sungguh kami bersyukur juga buat firman-Mu yang telah kami dengar dan kami diskusikan, yang akan dibawakan abang kakak PDR nantinya Tuhan di kelompok tumbuh bersama di tengah-tengah anak remaja-Mu. Tuhan, kami diajak dan diingatkan supaya kami mampu untuk mengingat status kami, yaitu pemanggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau pelihara di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak Tuhan perbuatan baik, pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami.
hal-hal yang luar biasa yang Engkau perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, itulah yang perlu kami ajarkan nantinya di tengah-tengah kehidupan anak-anak remaja HKBP Serpong. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu itu, anak-anak kami nantinya menyadari bahwasanya Engkau nyata hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau nyata melalui pemeliharaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Tuhan melalui kesadaran mereka, iman mereka semakin tumbuh. Sehingga mereka semakin teguh untuk percaya dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Sampai mereka nantinya dewasa, bahkan sampai mereka mengenal Tuhan. Bapa dalam surga, kembali Tuhan saya sampaikan para abang kakak PDR semuanya, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menguatkan mereka semuanya, Tuhan abang kakak PDR, terlebih dalam membimbing, dalam menuntun anak-anak kami, di dalam proses pertumbuhan iman mereka untuk percaya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan pada hari ini juga kami bersyukur, melalui pertemuan kami ini Tuhan, kami bersyukur karena ada salah satu kakak kami yang bergabung di tengah-tengah kelompok atau di tengah-tengah PDR, pembimbing rohani remaja, yaitu Kak Nia Simanjuntak. Tuhan, sungguh kasih karunia Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kakak kami ini, yang membuka hati kakak kami ini, sehingga kakak kami ini boleh mau bergabung bersama-sama kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan kakak kami ini, Kak Nia Simanjuntak, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kakak Nia. Dan begitu juga Tuhan memberikan sukacita kepada kakak Nia. Sehingga di dalam kekuatan, di dalam sukacita daripada Tuhan, kakak kami ini di dalam kekuatan Tuhan boleh tetap semangat, tetap kuat, dan di dalam sukacita untuk melayani, terlebih dalam membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan buat semuanya, abang kakak kami di dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhan tetap sertai, Tuhan lindungi, Tuhan yang memelihara. Begitu juga buat anak-anak mereka, Tuhan. Tuhan juga yang memberikan segala apa yang diinginkan abang kakak kami semuanya. Begitu juga Tuhan, Engkau yang menyertai segala rencana, segala apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Buat abang kakak kami yang belum bisa bergabung sama kami Tuhan, karena kesibukan apapun itu, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Kalaupun Tuhan ada yang dalam keadaan sakit, kasih Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, sehingga di hari berikutnya, di pertemuan kami selanjutnya, abang kakak kami itu boleh berkumpul bersama-sama untuk sermon dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu Tuhan, di dalam kerendahan hati kami tunduk dan memohon ampun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang mengampuni kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat dan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Horas Madita salutnya selalu buat abang kakak. Terima kasih abang kakak. Sama Panita Nami. Ora Siap sama. abang kakak. Ora sama.
Mau lihat ya, Oh, Mang. langsung Mau lihat ya, ya. Mang. Terima kasih, Amang. Makasih ya, Sama-sama.